Kementerian Agama melakukan kajian teknis setelah Indonesia menjadi prioritas negara yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini di Tanah Suci. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memberikan kabar gembira untuk jamaah haji dan umroh Indonesia bahwa Indonesia menjadi salah satu negara prioritas dalam pelaksanaan haji dan umroh. Yakut berharap para calon jemaah haji dan umroh Indonesia bisa segera melepas kerinduannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, calon jemaah haji yang sempat tertunda keberangkatannya dapat segera berangkat. Yakut mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Arab Saudi cukup progresif dan efektif. Hal itu tidak lepas dari diskusi awal yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama yang dikomandoi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, staf khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah. Selanjutnya, Kementerian Agama akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan calon jemaah haji dan umroh. Penerapan protokol kesehatan akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraannya. Semacam simulasi kita, jadi semacam uji coba lah gitu, uji coba. Kalau ini berhasil dengan baik, protokol kesehatan yang kita terapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Saudi, maka kita berharap ke depan jamaah umroh semakin banyak, kemudian haji juga dibuka untuk Indonesia itu. Selain membahas penyelenggaraan haji dan umroh, pertemuan kedua menteri itu juga mendiskusikan upaya peningkatan kerjasama bilateral dalam bidang haji dan umroh. Tim Liputan, Berita 1. Kabar gembira calon haji Indonesia, itulah Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kemenak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mas Jihad. Oke, Pak Nur sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Jihad. Alhamdulillah. Pak Nur, ini juga alhamdulillah kabar gembira untuk jamaah umroh dan haji asal Indonesia karena kabarnya pemerintahan kerajaan Arab Saudi telah membuka jemaah Indonesia untuk berangkat umroh dan haji. Tetapi sebetulnya kondisinya saat ini bagaimana? Apakah memang sudah benar-benar bisa dipastikan akan bisa berangkat? Artinya sudah ada penandatanganan MOU atau prosesnya sejauh ini sudah sampai mana, Pak Nur? Baik, terima kasih. Jadi kita semua bersyukur, alhamdulillah kunjungan Bapak Menteri Agama ke Saudi Arabia kemarin telah memberikan hasil yang sangat baik, yaitu pemerintah Saudi per 1 Desember hari ini jam 00 tadi malam membuka suspend atau membuka larangan penerbangan langsung selama ini. Dan ini otomatis berarti juga membuka untuk umroh bagi Indonesia. Nah, dan pembukaan suspend dan umroh ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembukaan visa. Maka kita sudah mulai proses mulai hari ini untuk pemvisaan. Maka kami terus melakukan koordinasi dengan asosiasi travel-travel penyelenggara umroh untuk membuat skenario pemberangkatan. Nah, di bulan Desember ini kita sudah merencanakan ke sana. Nah, berkaitan dengan haji 2022 sampai saat ini kita kalau MOU untuk haji belum, tetapi terus ada koordinasi. Mudah-mudahan segera ada MOU. Terima kasih. Oke, jadi komunikasi terus dijalankan dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah kerajaan Arab Saudi begitu. Tapi ini kan kita masih dalam pandemi begitu, dan bisa dikatakan Indonesia sedang pada masa uji coba begitu. Nah, untuk persiapan sendiri seperti ada manasik seperti itu ya Pak Nur. Ini apakah ada perbedaan keberangkatan uji coba nanti, katakan seperti itu? Ya. Jadi skenario untuk pemberangkatan umroh ini sekarang ada kebijakan bernama One Gate Policy. Nah, satu pintu, yaitu nanti melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian 1 kali 24 jam sebelumnya agar menginap di asrama haji Pondok Gede untuk screening kesehatan. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan tentang sertifikat vaksinnya, kemudian cek kesehatannya sampai dengan pengecekan PCR-nya. Nah, nanti
dipusatkan di asrama haji Pondok Gede. Nah ini nih diharapkan yang berangkat ini dipastikan sehat dan dipastikan nanti tidak ada kasus. Kasus itu bisa kasus yang misalnya dulu pernah di Indonesia dinyatakan negatif, ternyata sampai sana positif. Atau mungkin ada kasus lain, misalnya sertifikat nggak bisa terbaca barcode-nya. Nah maka ini nanti 1 hari dilakukan screening kesehatan. Demikian. Oke, artinya kesehatan di sini sangat vital sekali. Artinya mungkin sudah melibatkan Kementerian Kesehatan juga ya. Yang jadi pertanyaan adalah kan sekarang ditambah dengan vaksin corona begitu ya, sedangkan untuk berangkat ke haji kita juga mengenal ada vaksin meningitis misalnya. Apakah ini tidak kontradiktif atau bagaimana mengaturnya Pak Nur? Ya, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ini tentunya tetap dilaksanakan, saling menguatkan. Jadi saat ini meningitis tetap dilakukan, kemudian vaksin corona tetap diperlukan. Demikian. Oke, untuk kuota jemaah, apakah ada perbedaan atau bagaimana Pak Nur? Kalau bicara umroh sebenarnya sampai saat ini selama ini tidak ada bicara kuota. Silahkan dikirim karena Saudi sendiri menargetkan bahwa 1 bulan itu bisa ada kunjungan 2 juta jamaah umroh. Tapi sampai saat ini sudah 4 bulan baru sekitar 60.000. Artinya kalau bicara kuota untuk umroh tidak ada kuota khusus, tidak ada. Untuk haji baru ada kuota. Oke, kalau untuk keberangkatan periode akhir tahun, koreksi kalau saya salah, di sana cuaca biasanya sedang dingin ya, Pak Nur? Ini apakah ada persiapan khusus untuk jamaah-jamaah Indonesia di sana? Karena kan sedang pandemi juga, kemudian fisik juga harus menyesuaikan begitu ya? Betul, tentu tadi bicara manasik, ini manasik di era pandemi tentu berbeda dengan era normal. Perbedaan utama adalah di era pandemi ini unsur-unsur kesehatan menjadi hal yang utama. Misalnya bagaimana PCR, ada PCR-nya, kemudian sampai sana harus ada yang vaksinnya Sinovac, Sinovac perlu karantina 3 hari. Kalau yang vaksin yang diakui Saudi seperti AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson dan Moderna bisa langsung umroh. Nah ini semua harus diketahui jamaah. Apalagi ada berita tadi tentang mungkin untuk musim dingin perlu ada persiapan menghadapinya, pakaian dan sebagainya. Terima kasih. Oke, tentu kalau kita bicara mengenai manasik juga akan ditekankan disiplin untuk prokes di sana. Betul. Ya? Karena ini penentuan juga, karena ini uji coba. Bagaimana untuk memastikan bahwa jemaah di sana betul-betul bisa taat? Karena kan ada beberapa pembatasan begitu. Sedangkan dikhawatirkan takut aja begitu ya Pak Nur, ada yang melanggar sehingga 1 orang saja bisa berdampak merugikan jutaan orang begitu Pak Nur. Betul. Maka kami berulang-ulang koordinasi dengan asosiasi penyelenggara umroh untuk melakukan sosialisasi dan informasi agar semua bekerja sama untuk menjaga ketertiban ini. Di Indonesia kita mengawali dengan one gate policy tadi. Nah, nanti di sana kita juga berpesan kepada penyelenggara umroh untuk benar-benar menerapkan disiplin. Kenapa? Karena pemberangkatan umroh pertama ini kita harapkan ada output trust, kepercayaan Saudi bahwa Indonesia mampu mengirimkan jamaah yang benar-benar sehat dan benar-benar tidak ada kasus. Ini dampaknya trust. Kami sudah berulang-ulang kami sampaikan. Maka kami minta kerjasama semua pihak agar menjaga ketertiban ini. Tolong dijaga ketertiban ini agar sekali lagi trust bisa kita peroleh dan umroh nanti di Indonesia semakin dipercaya semakin bisa banyak dan nanti tidak hanya 1 pintu di Jakarta saja bisa dibuka embarkasi-embarkasi yang lain. Tapi kalau ada masalah, nah tentu kan repot nanti. Nah mudah-mudahan ini berhasil semua pihak mendukung untuk mewujudkan trust ini. Terima kasih. Oke, kalau misalnya lolos, jemaah yang berangkat umroh ini akan jadi pahlawan. Tapi kalau ada 1 saja yang melanggar, bisa bermasalah untuk waktu yang panjang. Tapi kalau kita bicara mengenai aturan di sana, artinya kan untuk untuk ritual beberapa prosesi umroh kan ada yang dibatasi. Mungkin Pak Nur bisa jabarkan apa saja yang mungkin berbeda dari penyelenggaraan umroh yang biasanya? Di era normal jamaah itu umroh bisa berkali-kali. Nah, tapi di era pandemi ini umroh hanya sekali. Kemudian untuk sholat jamaah 5 waktu bisa berkali-kali. Tapi yang pasti
untuk memasuki Masjidil Haram harus menggunakan aplikasi Itamarna namanya, aplikasi masuk masjid, untuk dilihat dipastikan seseorang telah 2 kali vaksin dan dipastikan PCR negatif. Nah, kalau ini tidak, maka nggak bisa masuk masjid di sana. Jadi ini yang di era normal tentu tidak ada, tapi di era pandemi sangat ketat ini dari protokol kesehatan. Terima kasih. Untuk penginapan sendiri, apakah ada aturan-aturan khusus, Pak Nur? Ya, tentu yang biasa misalnya 4 orang, sekarang maksimal 50%, berarti 2 orang. Ada pembatasan. Ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai prosesi juga, biasanya kan suka ada perjalanan ke kota lain, selain ke Mekah, kemudian ada paket ke Madinah juga, dan juga ada beberapa destinasi lain. Kalau untuk sekarang bagaimana, Pak Nur? Ya, yang tadi dibatasikan umrohnya untuk perjalanan tentu masih ada kebebasan, tapi tentu protokol-protokol tadi dari di kendaraannya, di hotelnya, nah itu ditentukan. Oke. Artinya di luar prosesi tadi sebetulnya dibuka saja begitu ya untuk perjalanan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai ke persiapan juga begitu, kita tahu bahwa bagaimana dari pihak Kemenak sendiri memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan ini adalah asli, karena kita tahu beberapa kasus ada jalan pintas saja, ada saja cara-caranya untuk memasukkan dokumen, PCR segala macam. Bagaimana memastikan ya, Pak Nur? Ya, baik. Memang umroh di era pandemi tahun 2020 yang dimulai 1 November 2020 sampai 3 Februari 2021 terdapat 125 dokumen yang di Indonesia menyatakan negatif, di sana positif. Nah, berangkat dari kondisi ini maka kita membuat kebijakan one gate policy tadi. Satu pintu, yaitu berangkat dari asrama haji. Nah, 1 hari atau 1 kali 24 jam ini jamaah calon umroh harus sudah di sana. Akan dilakukan pemeriksaan, dipastikan bahwa sertifikat vaksinnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibaca barcode-nya dan seterusnya. Kemudian PCR-nya nanti yang melakukan adalah standar Kementerian Kesehatan. Kita nanti sudah kerjasama dengan lab yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede, sehingga semuanya menggunakan hasil PCR yang terstandar. Terima kasih. Oke, untuk pelayanan jemaah sendiri di sana apakah ada perbedaan, Pak Nur, mulai dari catering dan juga sebagainya? Nah, tentu kalau ketika di era normal dengan era pandemi ada perbedaan, yaitu jumlah penghuni kamar itu misalnya. Untuk makanan juga sendiri, makanannya otomatis model catering box, jadi nggak bebas semuanya bareng-bareng. Nah, jadi era standar-standarnya protokol kesehatan di era pandemi. Oke, kalau misalnya biasanya kan ada petugas dari Kemenak ya di sana untuk memantau jemaah haji Indonesia. Untuk yang di pandemi ini bagaimana? Apakah akan ditambah jumlahnya atau bagaimana? Ya, kita di sini ada namanya tim gabungan ya. Jadi ada tim dari Kementerian Agama, juga ada tim dari Kementerian Kesehatan, juga ada tim dari Satgas Covid, ada tim dari Imigrasi. Semua menjadi satu kesatuan panitia untuk penyelenggaraan umroh ini. Nah, kita punya tim gabungan ini. Oke, periode untuk pembentukannya apakah sudah dilakukan, Pak Nur? Periode sudah dilakukan sejak awal, terus berlangsung. Jadi misalnya kita ada tim namanya tim krisis. Tim krisis itu menghadapi kondisi-kondisi yang darurat ini, yang isinya anggotanya adalah gabungan dari semuanya. Kita punya tim krisis dan nanti punya tim-tim yang lain sesuai dengan kebutuhan itu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Pak Nur ya di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Tadi kalau kita bahas mengenai pembentukan penyelenggara ibadah haji dan umroh, koreksi kalau saya salah, pembentukan periodenya itu kan November ke Desember, dibentuk panja begitu ya, sehingga pada Januari Februari sudah pembentukan yang definitif. Ini ngebut loh, Pak Nur. Ini apakah memang optimis bisa mengejar ini? Ya, kalau dikatakan ngos-ngosan banget ini. Ya, jadi semangat kami adalah kami ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh kepuasan dalam rangka ibadah umroh sesuai dengan syariat dan sesuai yang diinginkan. Standar-standar kepuasan, indeks kepuasan terus kita tingkatkan. Nah,
kalau kita masalah ngos-ngosan itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kita harus terus bekerja dan bekerja. Hanya kita terus menjaga keseimbangan antara bekerja, menjaga kesehatan, menjaga komunikasi, teamwork dan sebagainya. Kami selalu mengatakan dengan teman-teman baik di Kementerian Agama, di Satgas Covid, juga di otoritas bandara, juga dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan semuanya unsur bahwa kita semua adalah satu tim. Satu tim. Maka saya katakan ada 3 one yang harus kita tegaskan. One team, one spirit, one goal. Maka kita harus selalu semangat ke sana. Nah, alhamdulillah kita jaga ke sana agar kita bisa memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Oke, sinerginya juga harus terbangun ya. Betul. Agar target-target itu bisa tercapai begitu. Nah, ini terkait dengan kepusingan juga nih, katakan kepusingan juga dari pemerintah khususnya Kementerian Agama. 2 tahun tertunda, antriannya akan panjang nih, Pak Nur. Ini apakah sudah dipertimbangkan bagaimana nanti pengaturannya atau bagaimana, Pak Nur? Sudah. Jadi jamaah yang tertunda umroh ini kan totalnya ada 59.797. Nah, di sini mereka 2 tahun ini tertunda dan ini yang menjadi prioritas untuk diberangkatkan. Tetapi tentu mereka yang siap, kita nggak bisa memaksa mereka kalau ternyata nanti nggak siap. Karena mungkin dulu dia tertunda tapi sekarang kondisinya berbeda sehingga di era pandemi ada yang mengatakan, wah kalau kami pandemi kami belum siap, nanti nunggu normal. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita tawarkan melalui para asosiasi dan penyelenggara umroh, silahkan diutamakan yang tertunda. Tetapi kalau mereka nggak siap nggak usah dipaksa. Kalau siap, alhamdulillah kita utamakan. Demikian. Oke, tolak ukur lolos atau tidak uji coba ini penilaiannya, indikator penilaiannya apa saja dari Kementerian atau pemerintahan dari Kerajaan Arab Saudi sendiri, Pak Nur? Tentu keberhasilannya adalah diukur dari tidak ada kasus misalnya seperti dulu dokumen PCA di Indonesia negatif, di sana juga negatif. Kemudian di sana semua sertifikat juga bisa terbaca dengan baik. Kemudian tertib, misalnya ketika karantina ya tertib berada di hotel, nggak maaf keluyuran kemana-mana misalnya. Jadi ketika semuanya tertib berjalan baik, maka ini dianggap atau dinilai bisa dipercaya dan insya Allah akan berdampak baik berikutnya. Semakin dipercaya, otomatis semakin banyak kita bisa mengirimkan jamaah umroh. Demikian. Oke. Nah, kalau pada saat penundaan atau pelarangan jemaah Indonesia untuk ibadah ke Arab Saudi, ini kan banyak sekali isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, alasan utama dari Kerajaan Arab Saudi membuka kembali kuota untuk umroh haji kepada Indonesia itu apa sebetulnya? Apakah memang karena jemaah Indonesia itu memang banyak atau memang ada lobby-lobby dari hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Arab Saudi? Baik. Jadi dua-duanya karena kondisi Indonesia memang semakin baik dalam penanganan COVID, bahkan menurut teman-teman di Kementerian Kesehatan, positivity rate kita sudah sangat rendah. Sudah di bawah 5%, artinya sudah ada yang mengatakan 4 terbaik untuk penanganan COVID di dunia ini. Satu sisi kita lobby juga luar biasa. Di Indonesia kita berkali-kali datang di KBSA, Kedutaan Besar Arab Saudi, kemudian tim kita di sana juga ada. Bahkan akhirnya alhamdulillah Pak Menteri bisa lobby sana. Kebetulan juga diundang. Jadi waktu itu Pak Menteri Agama sebenarnya diundang oleh Kementerian Urusan Islam, tapi sekaligus koordinasi komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah sambutannya luar biasa Arab Saudi. Arab Saudi sangat menghargai tamu dan sangat menghargai Indonesia. Ternyata ada kondisi yang mungkin kita di publik belum menyadari bahwa masyarakat Saudi dengan masyarakat Indonesia itu sudah sangat rindu untuk bertemu. Jadi mereka di tataran grassroots-nya, di tataran masyarakatnya di Saudi sangat berharap. Kenapa? Selain orang Indonesia itu dianggap ramah-ramah, orang Indonesia itu bisa menggerakkan ekonomi Arab. Yaitu kalau jamaah umroh yang lain nggak banyak belanja, kalau orang Indonesia banyak belanja, sehingga kalau jamaah umroh datang di sana toko-toko rame, banyak yang belanja gitu antara lain. Oke. Pak Nur, terima kasih ya sudah memberikan, sudah menyempatkan waktu untuk berdialog bersama kami. Kita harapkan bahwa momentum
diberikan kesempatannya Indonesia untuk ibadah umroh ini menjadi pintu untuk kembali calon jemaah haji asal Indonesia ini bisa kembali ke Baitullah begitu ya untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Terima kasih Pak Nur, semangat selalu untuk bertugas untuk jemaah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh.